Perundingan damai untuk mengakhiri perang di Ukraina belum terwujud. Negosiator Amerika Serikat dan Rusia telah melangsungkan 5 jam perundingan terkait perang Selasa 2 Desember 2025. Namun, pembicaraan cukup panjang itu tak membuahkan terobosan baik. Sebelum perundingan, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan bersedia berperang melawan sekutu-sekutu Ukraina di Eropa. Lantas, apa yang bisa membuat Rusia tunduk menghentikan perang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perundingan selama 5 jam antara negosiator Amerika Serikat dan Rusia tidak memunculkan kemajuan berarti. Presiden Rusia Vladimir Putin justru menunjukkan sikap keras dan menyatakan Moskwa siap menghadapi Eropa jika konflik meluas. Melansir The New York Times, para analis menilai ada 2 faktor yang berpotensi memaksa Rusia mengakhiri perang, yakni tekanan ekonomi dan tekanan militer. Para analis mengatakan, tanpa tekanan seperti sanksi yang lebih kuat, Rusia tak akan mengakhiri konflik yang berkecamuk sejak Februari 2022. Seorang peneliti senior di Brookings Institution di Washington, Fiona Hill mengatakan, ada saat-saat di mana Putin merasa tertekan, namun tidak ada satupun dari mereka yang mencapai titik harus mengambil keputusan atau kehabisan pilihan. Ekonomi Rusia memang tertekan, namun belum kritis. Pendapatan dari minyak dan gas yang membiayai perang Moskwa selama ini bahkan telah menurun. Negeri Paman Sam baru-baru ini telah menerapkan sanksi terhadap Rosneft, sebuah perusahaan negara, dan Lukoil, 2 produsen energi terbesar negara itu, yang diberlakukan pada bulan Oktober. Meskipun pemerintah memperoleh pajak hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat dari produsen minyak dan gas, pada Oktober lalu, jumlah itu turun 27% secara signifikan dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Sanksi ini merupakan faktor penyebab di tengah harga minyak mentah yang lebih rendah dan nilai tukar rubel yang lebih kuat. Ketua Eurasia Group, sebuah kelompok analisis resiko politik yang berbasis di New York, Clifford Kupchen mengatakan, penurunan pendapatan minyak kemungkinan akan menjadi masalah terus-menerus yang mengganggu upaya perang Rusia. Namun, Kupchen mencatat, menurunkan pendapatan Rusia secara tajam akan memerlukan sanksi yang jauh lebih kuat. Hal itu seperti memblokir penjualan ke Cina pelanggan energi terbesar Rusia. Krisis perbankan mungkin juga memberi tekanan pada Putin sejauh ini. Selain itu, pengeluaran pemerintah besar untuk produksi persenjataan tahun-tahun awal perang menyebabkan inflasi meroket. Untuk mengendalikan hal itu, Bank Sentral memberlakukan suku bunga tinggi. Russian Railways, sebuah perusahaan monopoli negara, menghadapi masalah khusus dengan utang lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat seiring dengan anjloknya jumlah angkutan barang. Selain itu, konsumen juga bergulat dengan tingginya tarif, salah satu alasan penjualan barang-barang mahal seperti mobil anjlok. Seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Negara Moskwa, Andrei Bezrukov, mengatakan, akuntan yang menjalankan negara dan perekonomian tidak memiliki rencana strategis jangka panjang. Ekonom Rusia di Universitas Chicago, Konstantin Sonin, mengatakan, orang Rusia tidak mungkin turun ke jalan karena masalah ekonomi yang dialami negaranya. Sementara di bidang militer, Moskwa telah melangkah maju. Hal itu utamanya di Provinsi Donetsk bagian tenggara. Senin 1 Desember 2025, Rusia mengklaim telah merebut kota strategis Pokrovsk. Kemajuan itu datang tetapi dengan korban sangat besar, sekitar 30.000 tentara hilang setiap bulan. Para analis mengatakan, pembayaran tinggi diberikan kepada tentara rekrutan baru, menggantikan hampir puluhan ribu yang hilang setiap bulan. Putin dinilai mempertaruhkan warisannya pada hasil perang tanpa mengubah strategi perang. Para analis militer mengatakan, unit-unit garis depan telah mengurangi keunggulan Ukraina dalam mengerahkan drone dengan menyusupkan tim-tim kecil untuk membunuh operator. Tetapi mereka menghadapi kekurangan konsentrasi pasukan dan tank yang dibutuhkan untuk merebut wilayah yang signifikan. Meski tampak baik-baik saja dengan kondisi medan perang,
Putin berulang kali menegaskan Rusia menang. Analis militer di Meduza, media berita independen Rusia, Dmitry Kuznets mengatakan, laju serangan tetap sama selama 1 tahun terakhir. Bahkan, hal itu juga akan terus berlanjut sedemikian rupa ke depan. Meski digempur melalui ekonomi dan militer, Rusia masih belum mau mengakhiri perang di Ukraina. Ekonomi Moskwa memang telah terdampak sanksi Barat, namun negara ini masih memiliki pendapatan energi yang besar hingga kemampuan militer yang stabil. Para analis menilai, tanpa sanksi yang jauh lebih keras atau kekalahan signifikan di medan perang, Moskwa kemungkinan besar akan terus melanjutkan konflik dan enggan mengalah dalam perundingan damai. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.